Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my lovely student? Okay, I hope you always fine. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we study about tematik kelas 6 ya, dengan tema 3. Kita masuk tema 3. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Okay. Baiklah, sebelum kita mulai, kita opening terlebih dahulu dengan lagu Aku Sadar Hidup Sehat Bersemangat. Bisa nak? Oke, terima kasih. Next, selanjutnya review materi. Oke, masih ingat materi kita terakhir itu tentang menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi? Ya, strukturnya apa aja nak? Pernyataan umum atau pembuka ya. Kemudian deretan penjelas atau termasuk isinya. Dan terakhir adalah simpulan atau penutup. Oke, thank you. Next, selanjutnya. Pretest, I give you one question. Berikan contoh sebuah kalimat efektif. Oke, silakan di-keep terlebih dahulu jawabannya. Next, selanjutnya persepsi. Coba kalian lihat gambar itu, ada gambar laki-laki sedang memegang sesuatu, kemudian di depannya ada apa itu? Ada yang bisa tahu? Ya, ini ada tulisannya di situ ya. Ini adalah penemu radio. Itu Bapak Guglielmo Marconi. Gue nggak tahu ya bagaimana cara ngomongnya ya, yang pas tulisannya seperti itu. Nah, yang di depannya itu adalah radio. Ya, itu radio zaman dulu ya nak ya, perangkatnya sangat banyak. Oke, next. Slide selanjutnya itu informasi dalam teks eksplanasi. Ya, masih ingat ya? Coba kita review kembali bagaimana cara kita menemukan informasi penting dalam sebuah teks ya. Ini spesial teks eksplanasi dengan menggunakan 5W 1H. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana ya nak ya. Oke, next, orangnya siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, waktu ya. Kemudian bagaimana, how, caranya itu 5W 1H. Kalau kalian masih ingat, silakan menggunakan 5W 1H itu untuk mencari informasi penting. Selanjutnya, di sini ada pengertian teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi ini berupa teks yang menunjukkan atau memuat informasi tentang suatu fenomena yang terjadi di suatu masyarakat, yang terjadi di dalam masyarakat ya, di masyarakat. Kemudian menyimpulkan informasi penting menggunakan kalimat efektif SPOK ya. Setelah kita menemukan informasi penting, kita harus menuliskannya dengan menggunakan kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, bisa dilihat di situ halaman 171. Ya, bisa dibaca pemaparannya tentang menemukan informasi penting ya, menuliskannya ya dengan menggunakan kalimat SPOK, kalimat efektif. Kemudian menyimpulkan informasi penting menggunakan kalimat efektif SPOK ya. Selanjutnya itu Bunda kasih 3 contoh ya, bisa kalian lihat. Apa yang dimaksud dengan radio? Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita. Nah, kita singkat di situ. Kemudian nanti ya setelah kita menemukan beberapa pertanyaan, 6 pertanyaan ya. 5W1H kan ada 6 ya, 6 pertanyaan. Kemudian kita simpulkan dengan menggunakan kalimat efektif ya. Contohnya tadi radio. Radio itu subjek. Predikatnya merupakan salah satu dari banyak media massa, itu merupakan keterangannya ya. Oke. Selanjutnya, kapan pertama kali ditemukan radio? Radio ditemukan pada tahun, nah, di subjeknya radio ditemukan itu predikat dan objeknya pada tahun, keterangan ya, pada tahun sekian itu keterangannya. Kemudian, mengapa radio menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh ya? Karena ya, radio subjek memiliki predikat, banyak manfaat objek bagi manusia ya, itu termasuk objek juga untuk menyampaikan informasi seperti itu.
Oke, itu salah satu contohnya. Jadi nanti kalian tinggal buat aja bagaimana kalian buat pertanyaannya, terus kalian jawab, kemudian di mana kalian buat pertanyaannya yang berdasarkan teks halaman 171 dan 172. Kemudian ada kalimat satu lagi, kalimat tanya yaitu siapa. Bisa jadi situ siapa penemunya atau bisa menggunakan tersebut ya. Next, selanjutnya question answer ya, baca teks halaman 171, 172 dengan baik. Kemudian ini tugasnya ya, sebutkan 6 informasi penting dalam teks radio ya, menggunakan tadi 5W1H. Kemudian kita tulis jawabannya menggunakan kalimat efektif. Ya. Tuliskan jawaban dari pertanyaan yang kalian buat sendiri berdasarkan dari teks radio dan manfaatnya ya. Judulnya radio dan manfaatnya. Selanjutnya conclusion, kesimpulannya kita belajar hari ini masih sama tentang kalimat eksplanasi ya. Ya, di sini ditambahkan adalah kesimpulannya. Kita menyimpulkannya dengan menggunakan kalimat efektif ya. Kemudian post testnya ya, oke, tugasnya udah minta kalian presentasikan aja hasil laporan kalian tuh. Jadi kalian bicara nih ya, kalian record video, langsung saja jawabannya. Misalnya contohnya seperti ini. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dan berita. Radio ditemukan pada tahun 1929. Karena radio memiliki banyak manfaatnya bagi manusia, selain dari kegunaannya untuk menyampaikan informasi. Ya. Jadi kalian record video ketika kalian memaparkan jawaban, bukan jawaban tapi kesimpulannya. Ya. Oke. Bunda harap itu sangat mudah ya. Kita fokusnya ke teks radio dan manfaatnya. Oke, kemudian rekam. Setelah kalian rekam, kirim ke WhatsApp Bunda Fatim. Oke, baiklah, sebelum kita tutup, I give you a little message of Islamic character building today. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal ya. Al-Hujurat, surat Hujurat ayat 8. Di sini menceritakan tentang kalau kita itu harus menyampaikan informasi yang konkret ya nak ya, yang benar-benar bukan cerita bohong ya, atau orang yang membuat-buat suatu berita atau informasi. Jadi kita harus memastikan itu informasinya benar ya. Dengan cara gimana? Dengan cara kita menyampaikan dengan dengan pengetahuan ya. Kita cari informasi itu benar atau tidak ya, dengan sumber yang terpercaya ya. Kalau kalian ada pertanyaan tentang agama, silakan tanya ke ustadz yang lebih mahir ya, yang kita mengada-ngadakan sendiri. Apalagi kita mengartikan suatu ayat itu dengan dengan persepsi kita sendiri ya, bukan dengan kebenarannya. Oke, sebelum kita closing, Bunda ingin Fatona Clap terlebih dahulu. Oke, Fatona Clap. Oke, thank you. Next. Okay, I think that's all I could tell you for this time being. I'm sorry if I made any mistake. Thank you very much for your good attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like and subscribe my channel. Okay, see you.